Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Halo ikhwan, teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-6, yaitu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Artinya adalah sesuatu yang halal itu bayyinun, jelas, wal haramu bayyinun, dan haram itu jelas juga. An Abi Abdurrahmanin an Abdi Abdillahi an-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas, wa innal haram, dan sesungguhnya haram itu jelas. Jadi sesuatu yang haram dan halal itu jelas. Wa bainahuma umurun musyabbihatun, dan antara keduanya itu terdapat perkara-perkara yang musyabbahat, perkara yang mutasyabih, yaitu antara halal dan haram. Ini halal apa haram? La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Famanit taqas syubhati, barang siapa yang dia menjaga dari perkara-perkara yang syubhat tadi, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga kehormatan agama dan dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang jatuh dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Karra'ir ahalal hima, seperti orang yang menggembala di sekitar larangan, tempat terlarang. Yushiku ayyar ta'afihi, hampir-hampir dia masuk ke dalam keharaman itu. Ala wa inna likulli malikin himan, sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki area terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa sesungguhnya larangan-larangan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ala ketahuilah, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad, mudghatan terdapat segumpal daging. Idza salahat, apabila telah bagus apa daging itu, segumpal daging itu, salahal jasadu kulluh, maka akan bagus pula jasad atau tubuh semuanya. Wa idza fasadat, dan kemudian apabila rusak segumpal daging itu, maka akan rusak pula seluruh tubuh itu. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah semuanya segumpal daging itu adalah hati. Ini hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis ini menjelaskan bahwa kehalalan sudah jelas, keharaman sudah jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara yang mustabihat atau syubhat. Dia tidak tahu, kebanyakan orang tidak tahu ini halal apa ini haram. Nah, perkara yang syubhat-syubhat ini, jika seseorang masuk ke dalamnya, maka juga dia sudah masuk kepada yang haram. Begitu. Seperti orang yang dia bermain-main dalam kesyubhatan, dan dia itu hampir saja masuk ke dalam keharaman. Bahkan bisa jadi dia sudah masuk kepada keharaman. Inilah yang disebut perkara-perkara syubhat itu. Dan Allah melarang kita melalui lisannya Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang syubhat itu. Oleh karenanya perkara yang syubhat dianjurkan untuk ditinggalkan, teman-teman.
Dan dalam hati itu, dalam setiap jiwa, dalam setiap tubuh ya, jasad itu tubuh itu terdapat segumpal daging yang kalau itu bagus maka seluruh tubuh ini akan bagus, kalau itu buruk maka seluruh tubuh akan buruk. Nah, segumpal daging itu adalah hati. Tentang hati ini pernah ada suatu penelitian, bukan penelitian sih, kejadian kasus. Ada seorang yang dia itu ateis, kemudian dia meninggal. Di kejadian yang sama pula ada orang yang dia taat beragama tapi dia gagal jantung, dan oleh karena itu harus dilakukan pencangkokan jantung. Atas izin semua keluarga diperbolehkan. Nah, jantung orang yang ateis tadi kemudian dicangkokkan ke dalam tubuh orang yang taat beragama tadi. Nah, lambat laun beberapa tahun kemudian, entah 1, 2, atau 3 tahun, orang yang tadi awalnya taat, karena hatinya diganti jantungnya diganti jantung ateis, orang ini menjadi berubah sikap, menjadi tidak taat, dan lama-kelamaan pola pikirnya menjadi ateis. Ini cocok sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Jantung itulah yang harus dibersihkan, teman-teman. Kata Imam Ghazali juga, hati itu ada 2 tipe, hati yang ruhaniyah dan yang jismiyah. Yang ruhaniyah itu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, sedangkan yang jismiyah itu yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, yaitu jantung. Jadi yang dimaksud jahat hati di sini adalah jantung, teman-teman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita simak penjelasannya, teman-teman. Perawi hadis ini adalah Nu'man bin Bashir. Nasab dia adalah Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah bin Khalas. Ibunya dia adalah Amrah binti Rawahah, ukhti Abdullah bin Rawahah, wa huwa sahabiyun, wa abuhu sahabiyun, wa ummuhu sahabiyun. Dan ibunya itu Umrah, anaknya Rawahah. Rawahah itu saudaranya Abdullah bin Rawahah. Nah, Abdullah itu seorang sahabat, bapaknya juga sahabat dan ibunya juga seorang sahabat. Dia dilahirkan huwa awalu mauludinil ansor fil Madinah ba'dal hijrah. Dia adalah orang pertama yang dilahirkan bagi kaum Ansor di Madinah. Jadi ini masih muda. Dan Rasulullah sangat senang dengan kelahiran Nu'man bin Bashir ini, dengan kesenangan yang sangat luar biasa. Beliau tinggal di Syam. Beliau sangat sahabat yang sangat luar biasa. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas, pasti jelas dan nyata, jelas dan juga nampak. Dan apa yang diharamkan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu juga jelas. Dan di sana terdapat perkara-perkara yang diragukan oleh orang-orang muslim, apakah itu halal atau haram. Maka orang yang warok dan orang yang bertakwa bagi orang muslim, di kalangan kaum muslim, itu hendaknya menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas itu, tidak jelas halal atau haram. Jadi diibarat kata kita itu diperintah, alangkah baiknya hanya melaksanakan perkara-perkara yang halal jelas halalnya. Yang enggak jelas halal haramnya lebih baik ditinggalkan. Lianna kasratal wuqu', nah dalam kitab ini dijelaskan, karena kebanyakan jatuh dalam perkara syubhat, maka dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi orang yang dia jatuh dalam perkara syubhat, itu lama-kelamaan juga akan jatuh ke dalam perkara yang haram.
Ketika kita meninggalkan perkara yang syubhat, maka kita akan melepaskan diri kita dari perkara yang bisa membawa kita kepada keharaman. Jadi kita harus melepaskan diri kita, membersihkan diri kita dari apa-apa yang diharamkan Allah. Dengan cara apa? Dengan menjauhi syubhat. Jika kita sudah berhasil menjauhi syubhat, maka kita akan mendapatkan predikat orang yang wara'. Orang yang wara' adalah orang yang menjauhi syubhat, lebih-lebih menjauhi keharaman. Waqad syabaha Rasulullah man lam yattaqi syubhat kamislir ra'i alladhi ra'a haula ardin mahmiyatin tushiku masyiyatuhu antar ta'fiha. Nah, Rasulullah di sini menjelaskan, membuat contoh seorang penggembala yang dia menggembalakan kambingnya di sekitar tanah yang dilarang, dan dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam tempat yang diharamkan. Itulah kesyubhatan. Jadi kalau kita melaksanakan perkara yang syubhat, itu kita bisa jadi jatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ini. Nah, di hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang halal dan menjauhi perkara yang haram, juga syubhat. Yang kedua, harus berhati-hati dalam agama. Apabila kita ragu terhadap suatu pekerjaan, apakah dia halal atau haram, maka hendaknya kita tinggalkan pekerjaan tersebut dan lebih memilih pekerjaan yang jelas-jelas halal. Kemudian yang ketiga, kemaslahatan diri kita itu harus berdasarkan kemaslahatan hati. Oleh karenanya, usahakan hati kita itu harus selalu terjaga dari perbuatan yang buruk. Misalkan marah, dengki, hasad. Harus kita lepaskan seluruh penyakit hati itu agar hati kita menjadi maslahat, sehat, dan jernih. Sehingga ketika kita bersolat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi lebih khusyuk. Yang keempat, pelajaran yang bisa diambil adalah rusaknya perbuatan zahir kita itu menandakan bahwa hati kita sedang rusak. Jadi ketika kita berbuat yang buruk, yang tidak baik, itu pertanda dalam diri kita masih ada keburukan, di hatinya masih jelek. Yang kelima adalah boleh kita membuat suatu contoh untuk menjelaskan suatu makna supaya lebih jelas. Tadi Nabi menjelaskan di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Kemudian Nabi mencontohkan perkara yang syubhat itu adalah seperti suatu wilayah, dan kita seperti suatu penggembala yang sedang menggembalakan kambing di wilayah yang diharam, yang di wilayah yang dekat dengan wilayah yang diharamkan. Nah, ketika kita di sana, hampir-hampir bisa jadi kita masuk ke wilayah yang diharamkan. Itu saking dekatnya dengan keharaman. Artinya perkara yang syubhat itu mirip seperti perkara yang diharamkan. Jika kita mengerjakannya, kita juga akan bisa masuk ke dalam yang diharamkan. Nah, Nabi membuat permisalan seperti itu memudahkan kita untuk memahami itu. Ya, dan kemudian hal yang bisa diambil juga adalah keluar dari perselisihan pendapat itu sangat dianjurkan oleh ulama. Jadi ada ulama bilang ini riba haram, Nabi bilang ini enggak riba, ini halal. Karena ini diperselisihkan, lebih baik kita tinggalkan perbuatan itu, kecuali kita punya dalil yang kuat sehingga kita bisa berpendapat sendiri ini dibolehkan, ini halal, dengan kita memiliki dalil yang kuat. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini. Ingat teman-teman, yang halal itu jelas, yang haram jelas. Kalau kita melihat sesuatu, kita tidak tahu itu halal apa haram dan tidak jelas halal haramnya, maka kita tinggalkan saja. Oke, cukup sekian. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.